Selamat malam, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Kota Ketik pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya lagi-lagi peduli terhadap dengan banyaknya jalan yang di Kabupaten Belu, di Kota Tembuah yang mungkin akibat cuaca sehingga banyak lubang-lubang. Terus saya juga mau mengawinkan dengan sebuah media yang dimana menulis bahwa sejumlah ruas jalan di Kota Tembuah ditambal sulam Cegala Kalantas. Sebelum saya berbicara lebih jauh terkait dengan tema dan isi live saya pada malam hari ini terkait dengan sejumlah ruas jalan di Kota Tembuah ditambal sulam Cegala Kalantas, saya mau menyapa Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya bagi teman-teman saudara-saudara saya orang Bunak yang ada di Posko Sukabiren yang sampai hari ini masih standby menerima sumbangan, baik itu bantuan berupa sembako, berupa materi dan lain-lain yang dikhususkan untuk Bapak Ibu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam longsor di Kecamatan Lamaknen maupun Lamaknen Selatan. Tetaplah berbuat baik demi kemanusiaan, tetap standby bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena cinta dan kemanusiaan kita terhadap sesama kita. Dan saya juga mau menyapa Bapak Yosep Bere, Kepala Sabandar yang hari ini ada di Roteh. Salam sehat selalu buat Bapak Yosep Bere alias AJ, Kepala Sabandar Rote, yang banyak dukungan dari masyarakat Lamongan untuk beliau masuk menjadi calon pemimpin atau wakil Bupati 2024-2029. Terus kita berkarya buat Bapak AJ Bere atau alias Yosep Bere. Semoga masyarakat menaruh kepercayaan penuh buat Bapak sebagai perwakilan orang muda dari wilayah Lamaknen maupun Lamaknen Selatan. Bicara terkait dengan tambal sulam dari lintas timur, Dinas PUPR Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur jajarannya menggelar aksi nyata penataan sejumlah ruas jalan di dalam Kota Tembuah dan sekitarnya dengan menambal sulam jalan yang berlubang untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada sejumlah ruas jalan di Kota Tembuah seperti di Pertokoan, Pasar Baru, Pasar Lama, depan Polres Belu, Cabang 5, Cabang Lampu Merah, Sentral, jalan menuju kantor camat Kota Tembuah, Cabang Kerbaris, dan masih banyak lagi jalan yang rusak. Baik. Saya mau menanggapi karena 2 hari ini saya live terkait dengan jalan lubang yang mana yang kemarin saya live itu di dekat Gerbades, belakang samping BRI menuju Gerbades itu ada lubang yang sampai hari ini belum ada yang istilahnya ditambal, tapi beritanya sudah ditambal. Mohon penjelasannya. Terus yang kedua terkait dengan ruas jalan yang sudah ditambal, yang menjadi pertanyaan saya, tadi saya coba live lagi di Sentral, tempat di mana yang sudah ditambal oleh pemerintah dalam ini PUPR Kabupaten Belu. Tapi di situ saya lihat timbunan itu seperti pasir, dan mohon maaf, itu diduga pasir bercampur dengan tanah. Sehingga yang dilihat itu pemandangannya itu semacam ada gundukan lagi, gelombang di situ. Apakah itu tidak mengakibatkan lagi akan terjadi laka lantas di situ? Dan yang menjadi pertanyaan saya, yang setahu saya bisa tambal itu ditambal dengan aspal. Tapi yang terjadi hari ini tambalnya itu menggunakan semacam pasir. Dan diduga ada campuran tanah sedikit. Setahu saya dari zaman pemerintahan sebelum ini dan pemerintah sebelum-sebelumnya, biasanya ada jalan lubang begitu yang ditambal,
Atau yang saya lihat, minta maaf, dulu kalau di eranya kepemimpinan Kadis PUPR itu Bapak Vincent Kalaka alias Abang Eng itu, biasanya ditambal itu tidak menggunakan pasir tapi aspal. Tapi yang saya lihat ini, tambalnya ini menggunakan pasir. Saya tidak tahu apakah ini sebagian daripada perubahan. Ketika kita mencoba mempublikasikan, kita melihat situasi dan kita menyampaikan kepada publik, kita mengatakan bahwa ini jalan lubang, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Tapi ada sebagian akun asli yang mungkin juga minta maaf, alergi terhadap sebuah kritikan, yang sebenarnya kami memberikan masukan yang baik. Kami juga membantu pemerintah untuk menyampaikan di mana lubang-lubang tersebut, supaya kami mengedukasikan kepada masyarakat apabila berpergian di malam hari dalam keadaan ngebut harus pertama dia harus silih itu lubang-lubang. Tapi yang disalahkan lagi-lagi, mereka mengatakan oh itu pemimpin sebelumnya. Saya mau menyampaikan akibat daripada teman-teman kakak-kakak yang luar biasa ini, karena tidak mau lagi dengan pemimpin sebelumnya, maka hari ini kita memilih pemimpin yang baru. Tadi saya lihat di dua tempat itu di zaman jalan itu dibangun di zaman pemimpinnya Bapak Joaquim Lopez. Disinilah yang membuat saya kadang-kadang berpikir, jangan segala sesuatu itu kita aduk mengaduk dan kita larinya ke sebuah perbedaan sebuah politik. Kalau hari ini coba kita jujur kepada diri kita dan kepada publik. Coba hari ini kita saksikan, itu tambal yang hari ini dijalankan itu tambal betul tidak? Karena itu hanya ditaruh sebuah pasir di situ. Mestinya itu di aspal. Seperti yang dilakukan oleh Kadis PUPR yang lalu atau pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini kita bukan masuk di sebuah desa, dana desa kita buat jalan masuk atau pengerasan. Ini aspal, ini kota ini. Kota Tempo ini, ikonnya Belu ini. Kenapa saya live? Saya keterpanggilan, saya membaca sebuah berita. Dinas PU Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur jajan menggelar aksi nyata penataan sejumlah ruas jalan di dalam kota Tempo dan sekitarnya dengan menambal sulam jalan yang berlubang. Ya, menambal sulam menggunakan pasir. Dan sekarang menjadi gundukan. Tadi juga saya sudah live dari sana. Dari sentral. Itu kan ada gundukan-gundukan. Baru tumbukan pasir baru 2 titik, sudah sampai bilang di cabang Gerbada segala macam. Kalau saya mau sampaikan kepada publik ini, kalau bisa tambal dulu semua baru dipublikasikan, ditulis, panggil media. Supaya enak. Sampaikan juga kami tambal pakai pasir. Kita jujur. Ada sejumlah ruas jalan di kota Tembuang, seperti di pertokoan Pasar Lama Tembuang depan kantor Polres Belu, cabang 5, cabang Lampu Merah Sentral, jalan menuju kantor camat kota Tembuang, cabang Gerbades, dan masih banyak lagi yang akibat hujan beberapa hari terakhir ini yang kondisinya sangat memperhatikan. Untuk di perbaikan jalan tersebut selama ini dilakukan tambal sulam sehingga dalam waktu tidak lama kembali mengalami kerusakan. Para pengguna kendaraan, terutama pengemudi sepeda motor, harus berhati karena sering terjadi kecelakaan di jalan. Kalau apa yang saya sampaikan ini saya salah, saya mohon maaf. Tapi saya minta kepada masyarakat, marilah kita berdiskusi, kita menyampaikan komentar kita yang baik untuk semua. Karena yang ditambal itu bukan aspal, pasir. Kalau kasarannya tuh sertu itu. Ditumpuk, ditimbun. Maka terjadi ada ini semacam gelombang di situ. Maka saya sampaikan kepada publik ini, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan kepada dinas sebelumnya, itu biasa yang ditambal itu mereka menggunakan aspal. Ini aspal tiba-tiba lubang di tengah taruh pasir.
Menariknya di mana? Hujan datang dia terkikis lagi. Tadi yang di sentral itu seperti kita naik seperti belum ngomong. Berita tulis tambal sulam. Kalau mesti mau tulis, tulis saja tambal sulam menggunakan pasir, bukan aspal. Biar masyarakat tahu, publik tahu. Tapi itulah bagian daripada perubahan daerah ini. Marsinus Moruk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada newspaper Maski Morus. Terima kasih. Luar biasa Pak Max. Pak Marsilinus. Rumahnya di bagian kantor daerah sini. Memperbaiki jalan. Puji begini bagus. Saya apresiasi terhadap PUPR Kabupaten Belu hari ini karena yang ditambal saya pikir aspal, tapi ya pasir. Mungkin semacam share tuh. Terima kasih karena lihatnya sudah baik, hanya ada gunung semacam gelombang-gelombang itu. Saya tidak tahu nanti mungkin kalau hujan datang lagi bawa lagi berarti apa dong tambah lagi. Saran saya kalau misalnya ada dana yang dipersiapkan pemerintah tiap tahun, dana cadangan seperti apa atau biaya pembelian jalan, kalau bisa itu digunakan di aspal lah yang baik supaya masyarakat itu bisa menikmati fasilitas jalan. Ini kita hidup di kota ini. Orang datang kota Tembua, masuk kota Tembua, jalan berlubang di mana-mana. Sedikit lagi kami pelihara ikan lele, ikan dorong di situ, habis hujan kami bisa pancing. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Belu, nikmatilah hari ini kita dipimpin oleh siapa. Kalau kita berpikir hari ini kita tidak usah lagi berpikir tentang mantan dan segalanya. Biarkanlah mantan itu menjadi bagian daripada masa lalu. Apabila kita kepikiran mantan berarti tiap malam itu kita tidur tidak sono, karena kita selalu gelisah dengan keberadaan mantan tersebut. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, saya Fikri Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.